Karena itu seorang perempuan harus ekstra hati-hati dan memahami permasalahan ini agar nanti dia mengira bahwa sholatnya sudah penuh, tetapi ternyata banyak yang bolong-bolong karena ada yang seharusnya diqadha tidak diqadha karena ketidaktahuan dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi darah haid baru disebut sebagai darah haid apabila sudah mencapai waktu 24 jam, yaitu sehari semalam. Jika sudah sampai itu baru disebut haid. Kalau belum sampai di situ kok berhenti, maka dia tidak kalau dia belum sampai 24 kok berhenti, maka dia tidak wajib mandi, tetapi yang dilakukan adalah istinja. Cukup istinja, tidak mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadati. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladati wa launuhu aswadu muhtadimun ladza'un wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi
wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aqallun nifasi lahzatun wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina wa aqallul hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 ashhurin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Dengan nikmat taufik kita semuanya pagi hari ini bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban thalabul ilmi dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kehadiran kita di tempat ini, dalam majelis ini, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka apa yang kita lakukan akan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, damul haidi wan nifasi wal istihadati. Wa yakhruju lan metu minal farji sangking farji apa thalathatu dima'in, telu pira-pira getih. Iku damul haidi getih haid, wan nifasi lan getih nifas, wal istihadati lan getih istihadah. Fal haidu mongko utawi haid iku, fal haidu mongko utawi haid, huwa yo haid iku adamu getih, al khariju kang metu apa getih, min farjil mar'ati sangking farjine wong wadon, ala sabilis sihhati ing atase dalan sehat, tegese ing dalem keadaan sehat, tingkah sehat. Min ghairi sababil wiladati sangking tanpa sebab nglahiraken, walau nuhu lan utawi warnane darah haid iku aswadun, iku aswadu ireng, iku aswadu ireng, muhtadimun ladzaun. Nanti akan kita jelaskan. Wan nifasulan utawi nifas, huwa ya nifas iku addamu, iku addamu getih, al khariju kang metu akibal wiladati, akibal wiladati ngiringi nglahiraken, ing dalem ngiringi nglahiraken. Wal istihadatu lan utawi darah istihadah
Huwa ya istihadah iku adamu getih al khariju kang metu apa getih fi ghairi ayyamil haidhi ing dalem sakliyane pira-pira dina haid wan nifasi lan pira-pira dina nifas. Wa aqallul haidhi lan utawi paling sethithike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan suwengi. Wa aktsaruhu lan utawi luweh akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu lan utawi kaprae haid iku situn 6 aw sab'un utawa 7 dina, pira-pira dina. Wa aqallun nifasi lan utawi paling sethithike nifas iku lahzatun sedelok utawa sak kecerotan. Wa aktsaruhu lan utawi luweh akeh nifas iku situna suwida apane yauman dinane. Wa ghalibuhu lan utawi kaprae nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang darah-darah yang keluar dari farji seorang perempuan. Mu'allif rahimahullah Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan bahwa darah yang keluar dari farji seorang perempuan itu ada 3. Yang pertama namanya darah haid, yang kedua namanya darah nifas, dan yang ketiga namanya darah istihadah. Kemudian beliau menyebutkan definisi dari 3 macam darah ini. Yang pertama adalah darah haid. Apa yang disebut dengan darah haid? Beliau menyebutkan huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati. Darah haid adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan dalam kondisi sehat tanpa disebabkan oleh melahirkan. Ini definisi pengertiannya. Jadi darah yang keluar dari farji seorang perempuan dalam keadaan sehat, dia sehat, tidak sakit dan tidak disebabkan oleh melahirkan. Ini yang disebut dengan damul haid. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan tentang definisi nifas. An-nifasu huwa damul khariju aqibal wiladah. Kalau darah nifas itu adalah darah yang keluar mengiringi melahirkan. Jadi setelah melahirkan, tidak bersamaan dengan melahirkan, tetapi setelah melahirkan. Itu namanya darah nifas. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid, juga tidak pada hari-hari nifas. Maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kita mulai dari darah haid. Darah haid tadi telah disebutkan oleh muallif adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan dalam kondisi sehat tanpa disebabkan oleh melahirkan. Itu disebut darah haid. Nah, darah haid ini warnanya, kalau muallif di sini
menyebutkannya hanya satu saja, hanya satu saja, yaitu hitam. Beliau mengatakan walau nuhu aswad muhtadimun ladzaun. Tetapi sebenarnya warna darah haid itu bukan hanya hitam saja. Tetapi hitam itu pun maknanya sebenarnya bukan hitam, tetapi merah sekali, merah yang sangat, sehingga terlihat seperti hitam. Itu maksudnya seperti itu. Bukan hitam itu hitam legam, asli hitam, warna hitam. Itu tidak, karena darah itu ya merah. Tetapi saking sangatnya dalam merahnya dikatakan ihtadim, muhtadim, itu artinya istaddat humratuhu, artinya merahnya itu sangat merah, sehingga secara zahir seakan-akan dia adalah hitam. Itu yang dimaksud oleh mu'alif di sini, aswad. Sehingga dikatakan aswadu muhtadimun ladza, artinya hitam yang sebenarnya dia itu merah, tetapi karena sangat merah sehingga kemudian terlihat terlihat hitam. Karena warna seperti itu, warna itu kan bertingkat-tingkat, merah itu bertingkat-tingkat. Ada merah yang sangat merah sehingga terlihat hitam, ada merah tua, ada merah muda, dan seterusnya. Nah, itu jenis-jenis warna merah. Demikian juga kuning, demikian juga hijau, itu juga bertingkat-tingkat. Nah, warna darah haid itu sebenarnya juga bukan hanya merah legam, merah yang sangat sehingga terlihat hitam. Bukan hanya itu saja, tetapi darah haid itu juga bermacam-macam. Nah, ada yang memang seperti itu yang paling kuat. Nah, yaitu darah yang paling kuat, darah yang merah legam, seakan-akan berwarna hitam. Kemudian setelah itu adalah warna merah, merahnya merah tua. Kemudian setelah itu adalah merah muda, kemudian seperti warna bunga, warna merah muda. Kemudian setelah itu kuning. Kemudian setelah itu adalah keruh seperti warna tanah. Itu semuanya adalah warna darah. Jadi ada berapa? Yang pertama adalah hitam. Yang dimaksud adalah merah legam yang sangat merah sehingga terlihat hitam. Kemudian yang kedua adalah merah, merahnya merah tua. Yang kedua adalah merah muda, seperti yang ketiga merah muda seperti bunga. Yang keempat itu warnanya adalah kuning, dan yang kelima warnanya adalah keruh seperti warna tanah. Jadi ada 5. Nah, warna-warna dari darah haid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tentang warna darah haid. Pertama tadi definisi, yang kedua adalah tentang warna darah haid. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ketentuan minimal dan maksimal dari darah haid ini. Ketentuannya, tetapi perlu kita pahami bahwa ketentuan yang akan kita sebutkan dan disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini mengikuti mazhab Syafi'i. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu menentukannya berdasarkan istiqra. Istiqra itu berdasarkan penelitian terhadap para kaum perempuan. Seperti anak mahasiswa sekarang, ketika mereka membuat skripsi lapangan, maka mereka melakukan istiqra,
penelitian dengan cara misalnya menyebarkan angket untuk disebarkan ke yang dituju, objek yang dituju dalam penelitian itu. Nah, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i juga melakukan, tetapi tidak dengan angket, tetapi dengan bertanya langsung kepada sebanyak mungkin kaum perempuan yang dianggap itu nanti telah mencukupi, telah mewakili. Ditanya, istiqra itu bertanya kepada setiap perempuan, kamu kalau haid berapa hari? Nah, nanti ada yang menjawab 6 hari, ada yang menjawab 7 hari, ada yang menjawab 15 hari, ada yang menjawab cuma sehari semalam, dan seterusnya. Nah, setiap perempuan ditanya, namanya istiqra. Dia melakukan interview semacam angket kalau dengan pertanyaan yang sama, tetapi nanti dikumpulkan, jawaban itu dikumpulkan, kemudian diputuskan atau disimpulkan tentang masa daripada haid ini. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu untuk menentukan masa keluarnya darah haid. Sehingga kesimpulannya dikatakan wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Minimal darah haid itu adalah sehari semalam, berarti 24 jam. Yang dimaksud di sini 24 jam. Nah, jadi sehari semalam itu kan waktu 24 jam. Dan menggunakan waktu ini lebih mudah karena yang dimaksud di situ adalah masa 24 jam atau masa sehari semalam. Baik itu secara terus-menerus atau terputus-putus. Misalnya seorang perempuan melihat darah atau darah keluar pada jam 6 pagi, kemudian terus keluar sampai jam 6 pagi besok, itu namanya 24 jam, sehari semalam. Maka ketika sudah mencapai 24 jam disebut darahnya darah haid. Itu. Kemudian atau terputus-putus. Misalnya hari ini jam 6 pagi keluar darah haid. Kemudian sampai misalnya 5 jam. Nah, sampai 5 jam. Setelah 5 jam, mulai jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Kemudian berhenti darah haidnya. Nah, maka berarti belum bisa disebut haid. Karena minimal haid itu adalah 24 jam. Kemudian nanti misalnya jam 2 keluar lagi, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, 5 jam lagi. Berarti jam 7 berhenti lagi, berarti 10 jam, sudah 10 jam. Itu namanya terputus-putus. Nanti berhenti lagi, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi, dihitung seluruhnya kok sudah 24 jam, maka baru darah yang keluar itu bisa disebut sebagai darah haid. Makanya dikatakan masa haid itu minimal itu 24 jam atau sehari semalam. Jika kurang dari itu, maka tidak bisa disebut darah haid. Tidak bisa disebut darah haid. Hanya saja yang perlu diperhatikan, jika seorang perempuan itu melihat darah, artinya dia mengeluarkan darah, meskipun belum disebut haid karena belum mencapai waktu minimal, tetapi dia harus sudah meninggalkan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Misalnya seorang perempuan misalnya jam 11 dia mengeluarkan darah, kemudian masuk waktu zuhur, ini kan belum tentu haid ini.
karena masih 1 jam misalnya, masih 1 jam. Sementara untuk bisa disebut haid kalau sudah 24 jam. Sementara ini keluarnya baru 1 jam sudah zuhur. Pertanyaannya, apakah dia sholat zuhur atau tidak? Jawabannya tidak. Dia tidak boleh sholat zuhur, meskipun itu belum tentu haid. Jika kemudian setelah misalnya nanti asar masih keluar juga, kemudian pada misalnya jam 5 sore, mulai jam 11, jam 5 sore sudah nggak keluar lagi, sudah tidak keluar lagi, berhenti, darah haidnya berhenti. Sudah disebut haid atau belum yang tadi itu? Belum, karena masih berapa jam? Belum sampai 24 jam. Maka di sini ketika darah itu berhenti, terbukti, sementara terbukti bahwa itu bukan darah haid. Maka apa yang dilakukan oleh sang perempuan itu? Yang dilakukannya adalah istinja. Bukan mandi, tetapi dia melakukan istinja seperti habis kencing, maka dia istinja. Ketika masuk waktu maghrib, sholat atau tidak? Sholat. Dia harus sholat maghrib. Kenapa? Karena bukan haid, karena belum mencapai waktu 24 jam. Maka dia sholat maghrib. Sholat maghrib sampai waktu isya masuk, darah juga nggak berhenti, tetap bersih. Maka dia sholat isya. Dia sholat isya. Kemudian pada pukul 9 malam misalnya, ternyata keluar lagi. Pada waktu jam 9 malam ternyata keluar lagi. Begitu keluar, ternyata misalnya, ini contoh yang pertama, keluar hanya beberapa jam saja, menjelang subuh bersih lagi, belum tidak keluar lagi sebelum sebelum 24 jam, sudah nggak keluar lagi, seterusnya nggak keluar, maka berarti darah yang keluar pada waktu zuhur sama asar dan setelah isya tadi itu darah haid atau bukan? Jawabannya bukan, karena belum mencapai 24 jam. Maka bagaimana dengan sholat yang dia tinggalkan, yaitu sholat zuhur dan asar? Jawabannya harus diqadha. Nah, ini yang harus dipahami. Sholat zuhur dan asar yang dia nggak sholat karena zahirnya dia mengeluarkan darah, sholat zuhur dan asar yang dia tinggalkan harus diqadha. Kalau maghrib tadi kan dia sholat, isya juga sholat, tetapi zuhur sama asar dia nggak sholat, maka dia harus diqadha. Kenapa? Karena dia ternyata tidak haid. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ini contoh 1. Contoh 2, kita lanjutkan. Ternyata tadi berhenti, maka dia kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh ternyata keluar lagi, terus sampai dihitung 20 jam, 24 jam, tercapai 24 jam. Maka di sini berarti ada sholat yang dia kerjakan di waktu haid, yaitu sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Berarti 3 sholat ini dia kerjakan di waktu dia sedang haid, tapi waktu itu zahirnya dia bersih, makanya dia sholat. Ini bagaimana 3 sholat ini? Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Dia tidak berdosa, meskipun kenyataannya dia sholat di waktu haid, dan hukum dasar dari sholat di waktu haid itu adalah haram. Namun dia tidak berdosa karena dia melakukannya di waktu bersih dan darah yang keluar sebelumnya belum mencapai waktu 24 jam, sehingga belum bisa disebut sebagai darah haid.
Ini penting untuk dipahami, karena kalau enggak nanti seorang perempuan banyak meninggalkan sholat, atau yang seharusnya dia harus mengqadha, dia tidak tahu bahwa itu harus diqadha, sehingga dia tidak mengqadhanya sampai dia mati, sehingga nanti di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan sholatnya. Padahal kita tahu bahwa pertama kali di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, yang dihisab adalah sholat. Jadi awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati, itu adalah as-sholat. Dari amal perbuatan manusia adalah sholat. Jika sholatnya itu baik, maka akan baik yang lainnya, karena itu menjadi parameter. Tetapi jika sholatnya buruk, maka yang lainnya juga buruk. Menjadi ukuran dari kebaikan amal seseorang. Karena itu seorang perempuan harus ekstra hati-hati dan memahami permasalahan ini, agar nanti dia mengira bahwa sholatnya sudah penuh, tetapi ternyata banyak yang bolong-bolong, karena ada yang seharusnya diqadha tidak diqadha karena ketidaktahuan dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi darah haid baru disebut sebagai darah haid apabila sudah mencapai waktu 24 jam, yaitu sehari semalam. Jika sudah sampai itu baru disebut haid. Kalau belum sampai di situ kok berhenti, maka dia tidak kalau dia belum sampai 24 kok berhenti, maka dia tidak wajib mandi, tetapi yang dilakukan adalah istinja. Cukup istinja, tidak mandi. Kalau sudah 24 jam, baru kewajibannya adalah mandi apabila sudah berhenti darah haidnya dan dia ingin melaksanakan sholat. Semoga bisa difahami. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian juga puasa ya. Puasa misalnya, atau dia melakukan hubungan suami istri, hukumnya seperti seperti sholat. Artinya begini, apabila tadi itu kita contohkan yang tadi, semoga ingat, misalnya tadi kan kita katakan jam 9 berhenti darah haid. Jika dalam kondisi bukan darah haid, tadi berhenti darahnya karena belum mencapai 24 jam, atau keluar lagi tadi jam 9, isaknya tadi suci sampai jam 9. Jika kemudian dia melakukan hubungan suami istri di waktu tidak keluar darah, jawabannya pertanyaannya apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Seperti halnya sholatnya dilakukan di waktu haid, hubungan suami istri juga dilakukan di masa haid, karena akhirnya ternyata terbukti mencapai 24 jam, maka hubungan suami istrinya juga tidak berdosa, karena ketika itu adalah di waktu darah tidak keluar dan darahnya belum terbukti sebagai darah haid karena belum mencapai waktu 24 jam. Demikian juga puasanya. Seandainya misalnya hari ini belum puasa, keluar misalnya hanya 4 jam, kemudian malam keluar lagi 4 jam, baru 8 jam, kemudian ternyata besok mau puasa, ternyata berhenti pada waktu sahur itu sudah berhenti, maka dia niat puasa besok, karena darahnya belum 24 jam. Belum 24 jam berarti bukan haid, maka besok dia berniat puasa, maka dia puasalah. Ternyata tutup sampai maghrib bersih terus, habis maghrib keluar lagi darahnya, terus ternyata ditambahkan yang 8 jam tadi, itu mencapai 24 jam. Berarti terbukti dia
hari kemarin puasa dalam kondisi haid, dalam masa haid. Maka di sini apa? Di sini dia tidak berdosa. Dia melakukan apa? Puasa tadi itu tidak berdosa karena secara zahir waktu itu belum disebut, darah yang keluar darinya belum disebut sebagai haid, dan dia melakukan di waktu itu dia bersih dari darah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hal yang seperti ini perlu untuk kita pahami. Kemudian yang berikutnya, mu'allif mengatakan wa aktsaruhu 15 yauman. Maksimal paling lamanya keluar darah haid itu adalah 15 hari. Ini paling lama. Nggak bisa lebih dari 15 hari dalam mazhab Syafi'i. Hari di sini yang dimaksud juga malamnya. Jadi juga malamnya. Misalnya ini hari Sabtu, berarti malam tadi sama hari ini itu namanya yaumun, dihitung 1 hari. Nanti malam sama besoknya dihitung 1 hari sampai 15 hari. Itu yang dimaksud 15 hari, yaitu 15 hari baik siang maupun malamnya. Ini maksimal, tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, misalnya keluar sampai 16, 17, 18 hari, maka ini nanti hukumnya adalah istihadhah. Hukumnya adalah istihadhah, bukan karena dia keluar di luar masa haid yang 15 hari. Maka darahnya disebut darah istihadhah. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan definisinya, istihadhah adalah ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Darah yang keluar pada selain hari-hari haid dan nifas itu disebut sebagai darah istihadhah. Nah, masanya haid maksimal 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka darah itu disebut sebagai darah istihadhah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang darah yang lebih dari 15 hari itu yang disebut istihadhah. Kalau sebelum 15 hari, maka di sini ada rincian dari para ulama. Dilihat dari sifat-sifat darah atau dilihat dari kebiasaan. Kebiasaan dari perempuan itu haid biasanya berapa hari. Dilihat dari situ ada rincian dari para ulama mulai kapan disebut istihadhah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya kaum perempuan berdasarkan istiqra' dari Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, penelitian pada kaum perempuan tadi, disimpulkan bahwa pada umumnya seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid atau menurunkan darah haid itu 6 atau 7 hari. Jadi umumnya begitu, seminggu 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari. Itu kebanyakan perempuan haidnya seperti itu berdasarkan istiqra' dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, untuk mengetahui bahwa darah haidnya itu telah berhenti, itu bagaimana caranya? Yaitu sekira jika seandainya kapas itu dimasukkan ke dalam farjinya, maka kapas itu keluar dalam keadaan masih putih. Kapas itu putih, ketika dimasukkan maka keluar itu dalam keadaan putih, tidak berubah warnanya. Kalau berubah berarti masih ada darahnya. Nah, itu seperti itu tata cara untuk mengetahui apakah darah haidnya sudah berhenti atau belum. Jika sudah berhenti, maka dia kemudian
mandi, wajib untuk mandi dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Karena wajibnya itu juga dalam rangka sholat. Misalnya seorang perempuan darah haidnya berhentinya jam berapa? Misalnya jam 8 pagi. Maka tidak begitu berhenti itu dia wajib sholat. Wajib apa? Wajib mandi. Tetapi dia mandi ketika sholat zuhur, dia akan melaksanakan sholat zuhur, maka dia mandi untuk sholat zuhur. Kalau misalnya berhentinya itu jam 3 pagi, maka dia harus mandi sebelum subuh. Sebelum subuh dia mandi. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian perempuan, malas mandi subuh. Ini malas, ini sudah berhenti darahnya, tapi malas, nanti ajalah zuhur baru mandi. Kemudian dia sholatnya zuhur, subuhnya tidak. Nah ini nggak boleh, karena dia kalau darahnya sudah berhenti sebelum subuh, maka berarti dia wajib untuk sholat subuh, maka dia harus telah mandi sebelum melaksanakan sholat subuh. Jangan semaunya, saya maunya sucinya yaitu nanti siang-siangan misalnya. Nggak bisa. Kalau sudah berhenti ya berhenti, maka dia harus mandi untuk melaksanakan sholat yang dihadapi setelah berhentinya darah haid tersebut, dengan bukti telah berhenti seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang nifas. Beliau mengatakan wa aqallun nifasi lahzatun wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'un. Tadi kita katakan nifas itu artinya adalah ad-damul kharij akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan, yang mengiringi melahirkan. Mengiringi itu artinya apa? Artinya ya bayinya sudah keluar, baru kemudian keluar darah. Bukan darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, itu bukan nifas. Bukan darah yang keluar ketika akan melahirkan, tetapi darah yang keluar setelah melahirkan, artinya bayinya sudah keluar, kemudian setelah itu keluar darah, maka darah yang mengiringi keluarnya bayi itu yang disebut dengan apa namanya? Dengan darah nifas. Nah, minimal itu adalah lahzah. Di sini disebutkan lahzah. Dalam kitab lain itu disebutkan majjatan. Majjatan artinya satu ludahan. Jadi kalau kita meludah, maka sebanyak itulah darah yang keluar minimal dari darah nifas. Meskipun jarang orang yang nifasnya cuman satu ludahan, misalnya, itu jarang. Dan itu ada, karena ini Imam Syafi'i beliau melakukan istiqra, dan ketika beliau mengatakan minimal segitu berarti ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah nifas itu hanya satu ludahan saja. Bahkan ada juga yang tidak nifas, begitu melahirkan kemudian terus tidak mengeluarkan darah, itu juga ada. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV yang berbahagia, kita lanjutkan. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Kemudian maksimalnya itu 60 hari. 60 hari sama dengan tadi 15 hari, artinya juga apa? Dengan malamnya. Bukan hanya siangnya saja, tetapi juga malamnya 60 hari. Nah, berarti 24 jam kali 60. Itu kalau dihitung jam ya. Tetapi di sini dikatakan 60 hari, biar tidak dipahami hanya siangnya saja, tetapi juga malamnya. Kemudian yang
ghalibuhu arba'un. Umumnya kaum perempuan itu 40 hari. Nifasnya 40 hari. Ini juga termasuk malam-malamnya dari 40 hari itu. Nah, jadi maksimal sampai 60 hari. Berarti sekitar 2 bulan. Umumnya 40 hari. Minimal itu hanya 1 ludahan saja. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau misalnya ternyata darah itu terus keluar sampai melewati waktu 60 hari, maka yang keluar melampaui batas waktu 60 hari itu disebut sebagai istihadah. Karena maksimalnya adalah 60 hari, maka yang keluar setelah 60 hari itu disebut sebagai darah istihadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi. Minimal suci, waktu suci antara 2 haid itu 15 hari. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Jadi minimal seorang perempuan itu suci itu 15 hari. Tidak kurang dari 15 hari. Misalnya bulan ini haid, bulan berikutnya haid. Waktu di antara haid pertama dan haid kedua ini minimal 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari maka ini ada masalah. Ada masalah. Jadi minimal apa? Suci itu bagi perempuan 15 hari. Boleh lebih dari itu. Artinya bisa lebih dari itu. Bahkan dikatakan apa? Tidak ada batasnya. Suci terus selamanya juga nggak masalah. Tetapi kalau batas minimalnya suci itu antara 2 haid itu adalah 15 hari. Itu apa? Jika haidnya berarti mencapai batas 15 hari. Haidnya 15 hari, pas 15 hari. Maka kemudian sucinya 15 hari. Kemudian setelah itu haid lagi. Nah, itu mencapai 15 hari haidnya, maka hitungannya minimal sucinya itu 15 hari. Tapi kalau kurang dari 15 hari, maka sucinya lebih dari 15 hari. Misalnya dia hanya haid seminggu, berarti sebelum bulan depan, minggu yang sama, itu kan berarti berapa itu? Kalau 7 hari, kalau misalnya itu sudah jauh lebih, bahkan lebih dari 20 hari dia sucinya. Karena memang batas maksimal dari suci itu tidak tidak ada batasannya. Tetapi untuk minimalnya itu 15 hari. Karena apa? Karena batas maksimal dari haid itu 15 hari, maka batas minimal dari suci itu juga 15 hari. Itu diasumsikan bahwasanya 1 bulan itu adalah 30 hari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maksimalnya tadi apa? La hadda li aktsarihi. Tidak ada batas maksimal untuk lamanya keluarnya darah haid. Nah, kemudian beliau mengatakan wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'ah. Nah, minimal atau zaman yang minimal orang perempuan itu bisa mengeluarkan darah haid itu adalah tis'usinin, 9 tahun. Jadi seorang anak perempuan itu dikatakan mengeluarkan darah haid jika umurnya sudah 99 tahun. 9 tahun yang dimaksud tentu 9 tahun hijriyah. Jika dia sudah 9 tahun maka darah yang keluar itu
bisa saja disebut sebagai darah haid, atau kurang sedikit, kurang 15 hari. Masih 9 tahun kurang 15 hari. Jika dia mengeluarkan darah, maka bisa disebut sebagai haid jika sudah memenuhi ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan. Tetapi jika anak itu misalnya masih umur 8 tahun atau umur 7 tahun, kok dia mengeluarkan darah, maka itu bukan darah haid. Karena minimal seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid ketika dia berumur 9 tahun. Tapi bukan berarti 9 tahun pasti keluar darah haid, bisa jadi lebih dari 9 tahun. Sehingga ukuran balik itu bukan 9 tahun. Karena ada yang salah paham mengatakan kalau seorang perempuan itu baliknya kalau sudah berumur 9 tahun. Itu tidak seperti itu. Tetapi seorang perempuan itu sudah dikatakan balik jika terjadi salah satu dari 3 perkara. Yang pertama misalnya dia bermimpi basah mengeluarkan mani. Yang kedua dia keluar darah haid meskipun masih umur 9 tahun, 10 tahun. Atau yang ketiga berumur 15 tahun Hijriyah. Misalnya dia umur 15 tahun Hijriyah, belum mengeluarkan mani, belum haid, maka dia tetap dikatakan balik. Jadi kalau ngikutinya itu adalah ini, maka 15 tahun Hijriyah, bukan 9 tahun Hijriyah. Hanya saja jika umur 9 tahun Hijriyah dia sudah mengeluarkan darah haid, maka dia sudah balik. Dia sudah balik. Baliknya bukan karena 9 tahunnya, tetapi karena dia telah mengeluarkan darah haid. Karena batas usia minimal dari seorang perempuan untuk bisa mengeluarkan darah haid itu adalah umur 9 tahun atau kurang sedikit, yaitu 9 tahun kurang 15 hari. Sebelum itu, jika dia mengeluarkan darah maka itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid. Bisa itu penyakit yang harus diobati karena bukan tidak menunjukkan bahwa dia dalam kondisi sehat, karena darah haid itu keluar ketika seorang perempuan dalam kondisi sehat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Wa aktsaruhu wa aqallul hamli. Sekarang tentang masalah hamil. Tetapi sebelum itu perlu kita sampaikan karena waktunya ini sudah habis. Jadi itu waktu ketika 9 tahun itu berarti kemungkinan darah haid keluar, yang ketika seorang perempuan itu haid maka dia masuk pada usia subur, dikatakan usia subur. Sedangkan seorang perempuan itu mengalami menopause itu pada umur 62 tahun, meskipun bisa kurang dari itu. Umur berapa? 62 tahun. Tapi apabila ada seorang perempuan pada umur 40 tahun sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid, kemudian setelah berumur 50 tahun mengeluarkan darah lagi, maka darah tersebut tetap disebut haid. Itu maksudnya seperti itu. Jika terjadi kasus seperti itu. Jadi 62 tahun itu baru disebut menopause. Tapi kalau misalnya ada seorang perempuan umur 40 tahun kok sudah nggak haid lagi, kalau seterusnya berarti memang sudah menopause. Tapi kalau misalnya umur 50 tahun masih mengeluarkan darah dan mencapai ketentuan dari 24 jam, maka itu masih disebut haid karena dia belum mencapai umur menopause. Karena umur menopause-nya 62 tahun. Tapi dimungkinkan, dan itu terjadi pada banyak perempuan, umur 40 tahun, umur
50 tahun sudah tidak haid lagi. Maka di sini apa? Ketika ternyata terjadi pada umur setelah nggak haid bertahun-tahun kok keluar lagi tapi belum umur 62 tahun, maka darah itu masih disebut sebagai haid karena dia belum mencapai umur menopause yaitu 62 tahun. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan besok tentang permasalahan yang masih berkaitan dengan masalah haid dan nifas. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.